mengendorse ya. Dari video sebelumnya kita juga bisa nih mengambil kesimpulan gimana sih caranya bikin red card kayak gitu. Di pengalaman aku kemarin gitu bikin red card ini tuh karena aku dulu pas baru pertama kali aku di email untuk endorse gitu, aku belum bikin red card karena aku masih belum ada pengalaman dan belum ada gambaran gimana sih red card itu. Nah lalu kemudian aku cari-cari info gitu tentang gimana cara bikin red card itu di YouTube. Dan yang pertama itu aku nemu videonya Kak Yoga Pratama Latopo, dan yang kedua itu kayak Kak Ironisha Adlina, dan yang kedua itu Kak Riri. Dan dari ketiga YouTuber itu aku ini dipilih-pilih, oh gimana yang cocok buat aku yang mana. Nah menurut aku lebih cocok ke sama videonya Kak Yoga Pratama Latopo. Jadi di video Kak Yoga itu jadi itu sharing sama kita gimana cara bikin red card yang benar dan kayak terus gitu loh. Yang pertama-tama ini aku bakal terangin apa saja sih akun apa saja itu yang bisa dibikin endorse kayak gitu. Yang pertama itu ada Instagram, ada TikTok, dan ada YouTube. Dari ketiga itu tuh dari tiga sosial media kalian itu bisa kalian manfaatin buat bikin cuan, cari cuan yang banyak kayak gitu. Jadi kalian fokus yang mana? Kalau misalkan fokus dari salah satu, kalian cari yang followers atau viewers atau subscribernya terbanyak tuh yang mana di antara tiga itu. Kalau aku di sini fokusnya di YouTube karena aku lebih bikin video-video sering tuh di YouTube dan di snack video gitu. Kalau di TikTok belum terlalu karena di TikTok itu ya berkesinambungan sih antara TikTok sama snack tuh, aku berkesinambungan. Jadi aku upload video di TikTok, upload juga video di snack video kayak gitu. Nah kalau aku fokusnya di YouTube. Aku uploadnya di YouTube itu karena pertama kali aku dapat endorse itu dari email dari YouTube itu. Kalau untuk Instagram aku belum terlalu banyak followersnya, baru sekitar 1.500an gitu, belum banyak. Jadi aku masih meniti karir di Instagram dan aku juga masih meniti karir di TikTok gitu. Kalau untuk snack video sama YouTube itu aku udah alhamdulillah ya, walaupun belum YouTube-nya belum monetisasi, tapi alhamdulillah aku udah dapat beberapa tawaran kerja sama gitu kemarin udah aku laksanain. Terus kalau untuk snack video juga udah lumayan karena followersnya juga udah alhamdulillah udah lebih dari 10k. Jadi aku lebih fokusin ke situ dulu, kalau nanti bisa merambah ke IG sama TikTok juga alhamdulillah. Nah tips yang pertama untuk bikin red card-nya itu, nah kalian harus tahu dulu red card itu apa. Red card itu adalah kayak misal kayak list harga gitu loh. Jadi kayak jasa kalian tuh dibayar terus ada list-listnya gitu loh. Misalkan kayak ngelakuin ini tuh biayanya berapa, terus kayak bikin story ini tuh biayanya berapa. Nah kalau di IG kalian tuh ada Insta Story sama Feed ya kan. Nah dari dua platform itu kalian bisa ambil dua-duanya juga boleh. Kalau di Insta Story kalian itu kan ada beberapa detik gitu kan kalau di Insta Story. Nah kalian itu biasanya kalau di IG itu ada slide, jadi ada kayak slide gitu loh. Jadi satu slide Insta Story itu berapa rupiah, kalau terus satu slide Insta Story itu berapa ribu. Kalian bisa pasang kalau masih pemula ya di bawah 5k atau 10k itu jangan mahal-mahal, paling kayak 15.000 sampai 20.000 tergantung feedbacknya kalian dan tergantung berapa yang nonton Insta Story kalian itu per hari. Per kalian post Insta Story itu berapa, bisa kalian akumulasiin sendiri kayak gitu kan. Terus satu slide itu 15 sampai 20.000, dan misalkan kalau ada yang minta 3 slide jadi kelipatannya gitu. Dan kalau untuk feed di Instagram kalian bisa pasang harga lebih agak mahalan dikit, karena di feed itu tuh kalian uploadnya tuh kayak selamanya gitu loh. Dan di feed itu kan jelas ada captionnya dan ada bisa di tag all shopnya, jadi itu lebih agak mahalan dikit dari Instastory nggak apa-apa, karena kalau Instastory kan nanti hilang, kalau di feed kan enggak. Nah kalian bisa tuh ngasih harga di kisaran 50.000 sampai 100.000 tergantung biasanya like-nya akunnya kalian tuh berapa kayak gitu. Jadi semuanya tuh tergantung followers kalian gitu. Kalian nggak bisa nentuin itu sendiri, jadi kalian harus kayak analisis gitu loh. Ini yang aktif tuh followersku tuh berapa aja, yang lihat story ini berapa aja, terus yang nge-like feed itu berapa kayak gitu. Jadi jangan ngawur juga ya. Yang kedua untuk akun TikTok, jadi kalau di TikTok itu kan ada viewer ya, kalau di TikTok itu cuma satu karena dari viewer aja. Jadi tapi di TikTok itu luasannya meluas, jadi kayak nggak siapapun yang nggak follow kita tuh bisa lihat video kita. Beda kalau Instagram itu yang bisa lihat akun kita tuh cuma yang follow kita, ya nggak sih. Maksudku yang bisa melihat kesehariannya itu kan cuma orang yang follow kita. Kalau orang nggak follow kita kan nggak bisa tuh kita kayak scroll muncul sendiri kan nggak. Kalau TikTok tuh bisa, jadi dia tuh lebih luas gitu loh daripada Instagram. Jadi dia tuh lebih luas dan jangkauannya itu lebih banyak gitu daripada Instagram. Jadi misalkan kalau akun TikTok kalian tuh udah sampai 100k kayak gitu, kalian juga udah bisa tuh pasang target tinggi. Tapi kalau di bawah 10k kalian jangan mahal-mahal dulu, karena paling nanti yang nonton si video kalian itu juga kisaran antara 1.000, 2.000 sampai 3.000an kayak gitu. Nah kalian juga bisa tuh pasang harga di video kalian, misalkan rata-rata video kalian itu yang nonton misalkan 500 sampai
1000 sampai 2000 3000. Jadi kalian bisa tuh ambil 50.000 atau sampai 70.000 itu juga bisa di TikTok ya. Tapi kalau udah lebih dari 1K 2K kalian juga bisa tuh ambil 100.000 sampai ke atasnya kayak gitu. Jadi tergantung viewer kalian tuh nontonnya tuh banyak atau enggak kayak gitu, kisaran berapa gitu. Kalian bisa list antara 5K sampai 10K kayak gitu, berapa ribu rupiah, terus 1K sampai 2K berapa ribu rupiah kayak gitu. Kalian bisa analisis itu sendiri di akun kalian. Nah yang ketiga, kalau untuk YouTube, kalau menurut aku YouTube itu kan kalau menurut aku dan aku sendiri itu aku pasang di harga agak mahalan daripada Instagram sama TikTok sama Send Video. Karena apa? Karena video di YouTube itu tuh menurut aku permainan ya, dan kita tuh nggak tahu video itu tuh kapan viral dan kapan booming, kapan dia tuh viewernya jadi banyak meledak kayak gitu kan kita nggak tahu. Jadi menurut aku di YouTube itu aku agak mahalin dikit, agak naikin dikit daripada Instagram sama TikTok, cuma nggak mahal-mahal banget karena juga aku lihat juga siapa misalkan berapa orang-orang yang lihat video aku gitu, yang like juga video aku berapa. Jadi juga nggak ngawur ya. Jadi kalian harus lihat dulu, analisis dulu gimana penonton kalian tuh kayak layak berapa nih aku kasih harganya kayak gitu. Jadi yang terpenting itu kalau untuk IG kalian bisa ambil di feed sama Instastory, dan kalau untuk di TikTok kalian bisa diambil di video setiap video. Kalau di YouTube kalian bisa diambil tiap konten, jadi tiap video itu kalian bisa tuh ambil di situ. Nah, segitu dulu ya info dari aku. Semoga bermanfaat dan semoga menginspirasi untuk pemula-pemula seperti aku. Selalu semangat, tetap semangat, pantang menyerah. Rezeki itu diatur sama Allah, jadi kita wajibnya hanya berusaha. Tentunya kita hanya bisa berikhtiar, dan untuk hasilnya ditentukan sama yang di atas. Bismillah aja, semangat terus. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.